Halo Sobat Inspirasi News, akhirnya terkuak bahwa reklamasi Ahok hingga kebencian Cina menjadi alasan Rizal Ramli didepak dari kabinet. Sikap kritis ekonom senior Rizal Ramli terhadap keberadaan Cina yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bahkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli sempat membuat gebrakan yang memicu kebencian anti Tiongkok. Di bawah ini kepemimpinan RR, sektor kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan bangsa Indonesia terhadap Tiongkok. Salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Namun menurut mantan juru bicara Presiden Gus Dur Adi Masardi, ketegasan inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopotnya Rizal Ramli dari jabatan Menko. Mereka Tiongkok sangat terganggu. Bagi mereka perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan, kata Adi yang juga merupakan orang dekat RR ini, Kamis 6 Agustus. Sejatinya perubahan nama Laut Cina Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia. Selama puluhan tahun, Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau ketetapan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS). Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda tahun 2016 mengenai perselisihan Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina. Dalam simpulannya, klaim Cina tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan Laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber alam. Tapi apa yang dilakukan RR adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi Nine Das lainnya Cina. Jalan menghentikannya jangan dibiarkan RR di kabinet, jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini. Kedaulatan bangsa yang tercermin dalam sektor kemaritiman berubah drastis usai RR lengser. Keberpihakan kepada Cina pun mulai terlihat. WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE, Laut Natuna Kawasan Utara, merupakan klaim sepihak Indonesia. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pun dianggap bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam. Dan perlunya menjadikan ZEE di Laut Natuna Kawasan Utara sebagai Zone of Peace and Freedom. Pertimbangan yang demikian itu disebut hanya mengenai hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia. Cina yang paling terganggu justru sama sekali tidak disebut. Hal lain yang tak kalah penting dalam motif pemecatan Rizal Ramli di Kabinet Kerja yakni persoalan reklamasi Teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok. Rizal Ramli, kata Adi, dilengsarkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek itu milik Agung Podomoro Land. Kala itu RR melihat reklamasi Pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan. Masih berkenaan dengan Cina, reklamasi Teluk Jakarta juga banyak dianggap bagian dari proyek raksasa One Belt One Road atau OBOR yang disebut dicanangkan Cina untuk menjadi titik awal bangkitnya jalur sutra pada abad 21 di Asia Tenggara. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% PDB atau produk domestik bruto dunia. Melihat hal itu, narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tidak menjadi anti Cina pun cukup logis.